Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun yang ada di desa, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat pagi yang indah ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semuanya, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji, permuliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih buat pertolongan dan penyertaan Tuhan yang sungguh-sungguh sempurna di sepanjang malam di dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini, kami boleh bangun, boleh merasakan kasih Tuhan. Tuhan sudah menjaga kami, sudah melindungi kami. Itu semua karena berkat, kemurahan dan pertolongan Tuhan saja. Dan pada saat pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, setiap orang pasti memiliki pengharapan yang baik untuk masa depan mereka masing-masing. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan diartikan sebagai suatu keinginan agar sesuatu terjadi, atau keinginan agar dapat menerima sesuatu. Lalu apa bedanya pengharapan secara umum dengan pengharapan yang dimaksud oleh Alkitab, di mana menjadi dasar penting kehidupan kekristenan yang sejajar dengan iman dan kasih? Saudaraku, mari kita bandingkan dua ayat Alkitab dalam kitab Amsal berikut ini untuk mengerti perbedaan pengertian pengharapan secara umum dengan pengharapan yang dimaksud di dalam Alkitab. Di dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-7 berbunyi, pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Dalam Amsal 23 ayat yang ke-18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudaraku, kedua ayat tersebut berbicara tentang pengharapan. Namun memiliki perbedaan, di mana Amsal 11 ayat yang ke-7 berbicara tentang pengharapan orang yang tidak mengenal Tuhan, sedangkan Amsal 23 ayat yang ke-18 berbicara tentang pengharapan dari orang yang percaya kepada Tuhan. Pengharapan orang fasik dikatakan akan gagal pada saat dia mati, sehingga harapannya menjadi sia-sia. Sedangkan pengharapan orang benar dikatakan menjamin adanya masa depan dan tidak akan pernah hilang. Mengapa pengharapan orang fasik dikatakan akan gagal pada saat dia mati, sedangkan pengharapan orang percaya dikatakan tidak akan hilang? Saudaraku, apa yang diharapkan oleh orang fasik itu hanyalah sebatas hal-hal fana yang akan ditinggalkan ketika seseorang mati. Seperti halnya kekayaan, seperti kesuksesan dalam pekerjaan, serta berbagai kesenangan dan kenyamanan selama hidup di dalam dunia ini. Hal-hal yang bersifat sementara seperti itu bukanlah pengharapan sejati, saudara. Sebab semuanya hanya sementara saja. Itulah sebabnya dikatakan bahwa pengharapan orang fasik akan gagal pada hari kematiannya dan kemudian menjadi sia-sia. Bahkan jika pengharapan-pengharapan semacam itu tercapai sekalipun, tetaplah dikatakan kesia-siaan. Sebab semua pencapaian itu akan berhenti dan ditinggalkan selamanya. Di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-26 dikatakan,
Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Berbeda halnya dengan orang percaya yang menaruh harapan tidak hanya pada hal-hal yang bersifat fana selama ia hidup di dunia ini, saudara, tetapi juga kepada hal-hal kekal setelah kematian. Kehidupan kekal, kehidupan bersama dengan Tuhan yang penuh dengan sukacita, inilah yang menjadi pengharapan utama bagi orang percaya. Jika sebagai orang percaya kita hanya berharap mengenai hal-hal yang bersifat fana, maka firman Tuhan sendiri mengatakan kita adalah orang yang paling malang. Sebab kita punya pengharapan yang jauh lebih mulia dan lebih kekal, namun justru hanya berharap mengenai hal-hal yang sementara. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-19 dikatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudaraku, bagaimana dengan hidup saudara saat ini? Pengharapan seperti apa yang ada dalam hidup saudara saat ini? Apakah pengharapan saudara tertuju kepada hal-hal kekal atau hanya sebatas mengenai hal-hal yang bersifat sementara saja? Hal ini bukanlah berarti kita tidak boleh berharap untuk menjadi kaya dan sukses dalam dunia ini, saudara. Namun jangan fokuskan pengharapan kita hanya kepada hal-hal itu. Sebab hal-hal seperti itu hanya bersifat sementara saja. Janganlah seperti orang yang malang yang tidak memiliki pengharapan sampai kepada kekekalan, namun hanya berharap untuk hal yang fana semata. Oleh sebab itu, saudaraku, melalui firman Tuhan pada saat pagi hari ini, sebagai orang benar, mari kita memiliki harapan orang benar, yaitu menaruh harapan kekekalan pada posisi yang utama di dalam hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berterima kasih, bersyukur buat firman-Mu saat pagi hari ini ya Tuhan, yang mengingatkan kepada kami untuk senantiasa berharap kepada hal-hal yang sifatnya kekal, tidak hanya berharap kepada hal-hal yang sifatnya fana belaka, namun biarlah kami boleh menjadi orang-orang benar yang memiliki harapan orang benar ya Tuhan, sehingga hidup kami tidak sama dengan dunia ini, hidup kami tidak sama dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu saat ini dengan penuh kesetiaan. Meterkan firman-Mu dalam setiap hati kami saat ini. Dan saat pagi hari ini kami menyerahkan segenap hidup kami seutuhnya kepada Tuhan. Tuntun bimbing kami Roh Kudus sehingga kami berjalan di dalam segala jalan-jalan Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan berkati kami, berkati rumah tangga kami, berkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami semuanya. Pimpin kami ya Tuhan sehingga kami terhindar dari segala mara bahaya. Dan biarlah kehendak Tuhan jadi atas hidup kami. Berikan kami hati yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian, dan dipenuhi dengan sukacita pada saat hari ini. Dan kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus, Tuhan yang turut bekerja bagi setiap kami. Dan kami berdoa bagi setiap saudara kami yang terbaring sakit, Tuhan pulihkan, jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menderita Tuhan berikan kekuatan, yang berputus asa Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan desa, kota, daerah, dan negeri kami Indonesia, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat pagi ini. Dan saya percaya saudara semua diberkati, tetap bersukacita di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.